Ini biasanya menggunakan website yang ada di perusahaan Blogspot kan gratisan ya, itu diperhatikan. Kalau ada Blogspotnya akhirannya itu blogspot.com diperhatikan juga. Itu diperhatikan itu biasanya ya. bohong ya, itu gratisan. Pasti bohong, dicek bisa juga, hati-hati pelan. itu ya Pak ya. Ya itu bener banget ya mengataskan nama RCTI lah bla 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 dapat duit segala macam. Kalau gitu. Mohon maaf kalau orang awam tuh bawaannya percaya aja Tante Luna. Percaya aja. Ya makanya harus lebih jeli lagi juga untuk lihat SMS-nya dari mana. Bener dan kadang mau bales ntar salah, Iya. nggak bales tapi takut ketipu, ya kan? Kalau gitu Makanya jangan pada gimana ya? percaya langsung sama SMS. kenapa? Tadi saya Ini mendengar Bu Ayu sedikit ada dapat SMS, tapi Bu Ayu mau bales takut. Oh, Katanya ada undian tipuan. hadiah. Iya. Terus ada juga Bu Luna, Apa? ada banyak yang SMS ke saya. bilang apa? Kak Olga, saya butuh uang, saya begini, saya begitu. Lah, gitu. Kalau itu mah Makanya jangan percaya Jangan sama langsung percaya SMS-an. gitu. Saya juga lagi itu pernah dapat SMS. Dibilang saya katanya dapat mobil sama rumah. Saya datang ke perusahaannya. Saya pikir dapat mobil sama rumah, dapat bakwan. Nih ngomong-ngomong SMS nih, Tante Luna, Ya. Bu Ayu, Tante Luna, Bu Ayu sama Umi Jubaida. Umi Jubaida. Ngomong-ngomong SMS. Iya. Ya. Billy bawa mantan Billy nih. mantan apaan? Lu kenapa gue bilang mantan Mbak Esti. Di sini juga sudah ada Bribda Esti Apriliana dan Bribda Yovita. Yovita, jangan mau. Emang betul mantannya Billy? Mantan. Mantan, Iya. mantan Mantan. juragan. Bener. Itu Mantan dulu. digebukin sama pacarnya. Mantan yang ditangkap gara-gara lu ini ya SMS penipuannya. Iya sekarang gini Jangan-jangan deh. ini penipunya. Jangan pernah percaya sama SMS. Pokoknya Bener. percaya aja sama suami lo Bu Ayu. Jangankan sama SMS, sama lu aja gue gak percaya. Oh. Oke. Dan ini juga buat sahabat dahsyat, buat Olga dan juga Ayu dan juga Billy semuanya. Ini juga adalah suatu informasi penting nih. Penting banget kita, ini. Biar kita lebih jelas, biar Yap. kita nggak ketipu, biar kita tahu apa yang kita mesti lakukan kalau ada SMS seperti itu. Karena banyak sekali udah ada korban ya. Zaman sekarang jangan langsung percaya gitu aja Benar. dengan SMS karena kita harus tahu dulu itu nomornya dari mana, harus dicek juga informasinya karena Gini banyak ya. sekali modus penipuan seperti itu. Enak banget kalau cewek ngomong cantik-cantik, ngomong enak. Lihat Ayu. Kalau lo ngomong pengen gue tonjok aja. Kalau yang lain mah kalau ngomong enak aja. Jangan macam-macam ya. Kenapa Boy? Dia teman saya. Nggak tahu ini siapa? Siapa? Kasih tahu yuk. Sofia Lacupang. Oke, Terus Pak. baiklah. Sekarang kita akan panggil Bapak AKBP Dr. DRS Idam Wasia DSA dan Skom MT. Panjang banget Pak namanya, saya takut salah. Mungkin Tadi Bapak 3 jelasin aja subdit deh namanya it di dan siapa siber. nih. Bapak Idam Wasiade. Pagi Pak. Betul? Bapak Idam? Oke, apa Pagi, kabar Pak. Pak? Selamat Pak. Pakai Baik. Siapa? Siapa? Pagi. Pak jelasin dong Pak kalau teman-teman kan sahabat dahsyat Ah. banyak yang kena tipu caranya gimana nih Pak untuk Dan- menanggulangi itu. Betul, dan kasih tahu juga ini jenis kriminalitas apa sih Pak sebenarnya? Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan sedikit Oh mohon maaf sebelumnya Pak. memberikan- Ini contohnya pakai gini Pak ya. Oh iya, ini contohnya Selamat Oke, nomor iya. Anda mendapatkan hadiah 50 juta dari Poin. Diundi Diundi tadi tadi malam malam. pukul sekian Oke. waktu di RCT Info. Kayak gitu contohnya Pak ya. ya. Baik ya, banyak sekali modus, penipuan dengan menggunakan teknologi informasi yang saat ini paling ngetren di masyarakat dan paling banyak istilahnya menimpa korban masyarakat adalah penipuan menggunakan sarana SMS ini. SMS-nya berbagai macam bentuk ya atau kontennya. Antara lain adalah berkedok dengan apa namanya kuis berhadiah, kemudian ada juga konten-konten yang bermuatan ada lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Seperti contoh yang di sana ya di papan layar itu, kalau kita mendapatkan tawaran SMS demikian, tip yang paling diperhatikan pertama adalah kita jangan emosional dulu. Misalkan Oke. mendapat hadiah, Jangan Jangan langsung senang. emosi, ya. Jangan langsung senang. kalau jangan emosi langsung kita percaya. seolah menjadi benar, sesuatu menjadi benar. Setelah itu dengan kalem ya kita perhatikan kontennya, kemudian kita perhatikan dari isi SMS tersebut.
Kalau bisa Bisa. dibaca berkali-kali. Ya, hati-hati menghadapi modus operandi penipuan demikian ini. Ya, perhatikan kalau ada link situsnya, misalkan di sana ada link situs ya. Nah, itu diperhatikan juga. Itu ada biasanya para penipu ini biasanya menggunakan website yang ada di perusahaan blogspot kan gratisan ya, itu diperhatikan. Kalau ada blogspotnya kiranya itu blogspot.com diperhatikan juga. Itu Karena itu diperhatikan biasanya ya. bohong ya, itu gratisan. Pasti bohong, dicek Bisa juga, bikin hati-hati sendiri pelan. itu ya Pak ya. Ya itu bener Ya. banget yang mengataskan nama RCTI lah bla 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 dapat Ya. duit Oh, dan segala banyak macam. Kalau sekali mana- gitu. Mohon maaf kalau orang awam tuh bawaannya percaya aja Tante Percaya Luna aja. Ya Kalau makanya harus ada- lebih jeli lagi juga untuk lihat SMS-nya dari mana. Bener, dan malah kadang-kadang ada dari mengatasnamakan providernya langsung. Betul. Jadi mungkin banyak yang percaya langsung ya. Silakan lanjutkan lagi Pak. Oke, nah jadi tadi sudah diterangkan juga oleh teman-teman semua tadi ya. Diperhatikan juga setelah Anda meneliti dengan seksama, perhatikan nomor-nomor telepon yang mengirim Anda konten dari SMS, kemudian juga perhatikan nomor rekeningnya ya. Ya, biasanya nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor yang sifatnya itu palsu semua. Ya. Nomornya begitu selesai dipakai untuk menipu dia akan dibuang. Oh, Jadi perhatikan nomor teleponnya. Mhm. Juga nomor rekeningnya juga biasanya fiktif begitu kita cek di perbankan. Misalkan Dan Pak ini saya mau tanya nih. Bagaimana dan pentingkah masyarakat melapor jika ada kejadian seperti ini? ya, Misalkan ibu-ibu nih dapat SMS seperti ini. Mendingan dibiarin apa Apa mendingan dilaporin? dilaporin gitu loh. bila Bapak atau Ibu sekalian mendapatkan email yang demikian ini ya, mungkin solusi yang paling tepat pertama jangan emosi ya, perhatikan isinya dan bisa Bapak Ibu laporkan di kepolisian Kepolisian yang terdekat. terdekat dengan tempat tinggal Ibu Bapak, bisa di Polres, Polres, Polsek. di Polda ya dan sebagainya. Bisa dicek Nah, nanti ya Pak. Ya. Bisa dicek. Nanti bisa diteruskan memang bila valid dan terbukti ada bukti yang cukup, mereka bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Iya, dan masyarakat juga menentukan nih tingkat kriminalitas kita di sekeliling kita. Ya sama kita sendiri. Kalau misalkan kita tahu ada sesuatu yang tidak baik yang bisa meresahkan masyarakat dan membuat kita juga ikut tertipu, lebih baik dilaporkan. Oke. Silakan mungkin ada Kalau tambahan buat dari pendapatnya selain dari, NTMC Polri Mbak gimana? Esti dan juga Kalau Yovita. dapat SMS kayak gitu jangan langsung emosi, benar Mbak kata Esti. bapaknya tadi. Ya. Sini, Mbak, Terus karena Jangan banyak gampang penipuan percaya ya? dengan setelah dapat SMS seperti itu jangan langsung emosi untuk senang atau apa, Ya. tapi terus juga jangan langsung transfer Dipikirkan uang. Karena terlebih kebanyakan dahulu. masyarakat yang dapat SMS seperti itu langsung melapor ke kepolisian dan mereka sudah terlanjur mentransfer uang tersebut. Ya, betul sekali. Dan kita juga pengen nanya lagi nih, apa sih sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Subdirektorat IT dan Cybercrime Bareskrim Polri sendiri? Maksudnya tugasnya apa sih Pak tugas pokoknya nih? Kalau kita berbicara tugas pokok ya, anggota cybercrime itu adalah sebagai anggota polisi tentunya tugas pokoknya itu diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa di pasal 13 ya, itu diatur bahwa tugas pokok Polri antara lain adalah memelihara ketertiban ya, menegakkan hukum, melayani masyarakat, melindungi dan lain sebagainya ya. Dan ibu-ibu juga mungkin atau apa namanya sahabat dahsyat yang di rumah, cybercrime itu apa sih? Cybercrime itu cyber tuh yang ada di dunia maya ya Pak ya, Betul. yang tidak bisa Iya. terdeteksi secara kasat mata gitu. Jadi tugasnya untuk menyelidiki yang seperti itu, khususnya juga untuk yang SMS bahkan atau di website. Tapi sekarang nggak cuma dari SMS, kadang-kadang dari telepon juga Dari bisa. telepon juga. Jadi guiding mereka Itu sistemnya. juga termasuk cybercrime Mereka guiding ya. sampai ke ATM. juga kita langsung Jadi transfer. kadang-kadang suka dibimbing tuh, nelpon, ya ke ATM sudah depan ATM Bu, silakan masukin ini nih. Masukin Nah, nomor itu transfer. juga masuk dalam cybercrime dan itu juga ternyata harus dilaporkan. Jadi Yaudah, buat pokoknya- ibu-ibu di sini, Ya pokoknya bapak-bapak, intinya buat ibu-ibu, buat sahabat dahsyat di rumah, kalau ada SMS kayak itu harus di cross check lagi ya Bu. Jangan Ya. percaya sama SMS itu, pokoknya percaya Betul. sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah gitu aja. Amin. Ya. Dan juga ini pesan ya, buat yang nipu-nipu di luar sana, sekarang udah ada peraturannya jadi hati-hati. Benar, dan Pokoknya pasti ditangkap, makanya nggak usah nipu-nipu, mendingan Iya. cari pekerjaan yang halal aja. benar, cari Rezekinya pekerjaan yang udah halal tuh diatur lebih sama yang di baik. atas.
Dan lagian sekarang cybercrime hukumannya sangat tinggi ya Pak ya. Maksudnya Betul Mbak. bisa sangat 12 tahun tinggi. penjara ya Pak ya. Bisa. Benar. Bisa. Jadi kalau misalkan kita nipu-nipu tuh berharap oh dari SMS nggak ketahuan, dari telepon nggak ketahuan, dari web